Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Irawati, mahasiswa PPG PGSD Daljab Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Nomor peserta PPG saya 20150330072 dan nomor induk mahasiswa PPG saya 2020631011861 dan nomor ujian UKM PPG saya 20211041160. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG Praktik Pembelajaran kelas 5, tema 1, Organ Gerak Hewan dan Manusia, subtema 1, Organ Gerak Hewan, pembelajaran 3, di SDN Karanggeger 1, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Berikut ini video pembelajaran dari saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oh, pinter. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan mengecek kehadiran anak-anak kelas 5 yang apakah hadir semua hari ini? Hadir. Oh, hebat. Masih tetap semangat ya? Semangat. Masih ingat tepuk tangguh? Masih. Kelas 5 tepuk tangguh. Tangkas, lihat, unggul, Hebat. Kelas 5. bisa, bisa, bisa. Oh, semangat sekali. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh temanmu Nanda Nafisa.
Doa dua. Berdoa selesai. Terima kasih Nanda Nafisa. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan meminta Nanda Salma untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang lainnya berdiri ya. Kalau kita pas menyanyikan lagu nasional, silakan Nanda Salma maju ke depan untuk memimpin. Kakak berdiri. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini yang sudah Bu Yon sampaikan tadi, kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 mengenai organ gerak hewan. Ya, nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya terhadap letak geografis Indonesia. Nah, sekarang Bu Yon akan mencoba bertanya. Anak-anak pagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim? Oh, pinter, sholat subuh. Berarti kalau melakukan sholat subuh itu merupakan penerapan Pancasila sila yang kedua. Berapa yuk? 1. Pinter. Kalian melaksanakan sholat subuh tadi pagi, Bu, sebagai bentuk penerapan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mungkin ada lagi? Ya, Nanda Karin. Setelah saya sholat, saya merapikan tempat tidur dan membantu ibu menyapu. Oh, hebat! Tepuk tangan untuk Nanda Karin. Nah, anak-anak, tadi yang sudah disampaikan oleh Nanda Rafael, Nanda Karin, itu merupakan bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kalau kita bicara tentang letak geografis Indonesia, ada yang mau bertanya? Bu, Iya. kenapa kalau malam itu dingin dan kenapa kalau malam itu siang itu panas? Oh, kata Nanda Ishak, kalau malam kenapa dingin, Bu? Kalau siang kenapa panas, Bu? Siapa yang bisa membantu Bu Yon untuk menjawab pertanyaannya Nanda Ishak? Saya, Bu. Ya. Karena Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa. Oh, hebat, pintar. Anak-anak, itulah letak geografis Indonesia yang mempengaruhi letak kita yang di antara garis khatulistiwa. Ada dingin kalau malam, ada panas kalau di siang hari. Karena letak geografis kita mempengaruhi cuaca dan iklim yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan
mempelajari tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3, yaitu mengenai materi penerapan nilai-nilai Pancasila dan letak geografis Indonesia yang mempengaruhi keadaan ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin Bu Guru capai untuk kalian pada hari ini, yaitu kalian nanti yang pertama akan menyimak tayangan video pembelajaran. Setelah menyimak tayangan video itu, nantinya kalian dapat mengidentifikasi, menganalisis, menemukan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menyajikan hasil identifikasi dari temuan kalian sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini juga kalian diharapkan dengan mengamati peta negara Indonesia, anak-anakku nantinya bisa mengidentifikasi, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan hasil identifikasi tentang karakteristik geografis Indonesia dengan tepat. Nah, ada yang mau bertanya, anak-anak? Sudah mengerti, Bu. Oh, pinter. Baiklah, untuk kegiatan kali ini, coba kalian simak tayangan video berikut ini. Bau apa ini ya? Apa yang ayah lakukan dengan ember-ember ini? Ayah mengumpulkan air seni kelinci-kelincimu ke dalam ember itu, nak. Wah, pantas. Bau sekali ya. Memangnya untuk apa air seni kelinci ini ayah kumpulkan? Begini, Vito, meskipun berbau, air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai pupuk cair organik untuk tanaman. Tanaman akan tumbuh dengan subur dengan pupuk cair ini, nak. Selamat sore, Pak Jatmiko. Selamat sore, Mbah Prapto. Ada yang bisa saya bantu, Mbah? Begini, Pak, saya kesini ingin meminta air seni kelinci untuk pupuk, Pak. Oh iya, Mbah, kebetulan saya baru saja mengumpulkan dalam ember-ember ini. Vito, Iya, ayah. tolong ambilkan ember-ember itu untuk Mbah Prapto, nak. Terima kasih, Pak Jatmiko. Ya, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Mbah Prapto? Kan sayang ya. Iya, Vito, kita harus saling membantu jika ada orang yang membutuhkan. Kita harus ikhlas dan sukarela, karena kita termasuk makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Saling membantu dan tolong-menolong merupakan bentuk pengamalan Pancasila, Vito. Iya ya, kalau tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepat sekali, nak. Sekarang, ayo bawa ember-ember itu ke mobil, lalu kita antar ke rumah Mbah Prapto. Oke, ayah. Ayah, mengapa sih dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Begini, nak. Pancasila sebagai dasar negara bukanlah hal baru. Dari zaman dahulu, nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat kita. Nilai Pancasila perlu dikembangkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak dapat mencapai semua itu, nak. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini mewajibkan kita untuk beriman kepada Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Selain itu, kita juga harus saling menghormati antar pemeluk agama. Kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Penerapan nilai sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah
dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau makna dan nilai yang terkandung dalam sila ketiga, aku tahu ayah, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dengan menerapkan sikap cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Apakah benar begitu, ayah? Benar sekali yang kamu katakan, nak. Lalu, bagaimana dengan nilai sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aku masih belum mengerti ya. Begini, nak. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita juga harus mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan dengan menghindarkan diri dari sifat pemborosan, bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kita harus bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nilai-nilai Pancasila bukan sekedar untuk dihafal, nak, tetapi kamu harus menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan. Iya ya, aku akan berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku melihat sebuah peta ya. Itu adalah peta Indonesia, nak. Sekarang coba amati baik-baik peta tersebut. Lalu cobalah menentukan letak astronomis Indonesia. Iya ya, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Apakah benar seperti itu ya? Benar sekali, nak. Dalam peta ini, Indonesia nampak terdiri dari banyak sekali pulau ya. Oh iya, Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Benar yang kamu katakan, nak. Karena terdiri dari beribu-ribu pulau, maka Indonesia disebut negara kepulauan. Pulau-pulau tersebut membentang dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan Indonesia mendapat julukan negara maritim karena memiliki wilayah lautan yang lebih luas daripada wilayah daratan. Luas perairan Indonesia adalah 2/3 luas Indonesia. Wah, Indonesia memiliki banyak julukan ya. Masih ada lagi, nak. Kondisi geografis Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga rata-rata penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia disebut negara agraris, nak. Nah ya, itulah tayangan video pembelajaran kita hari ini. Kita mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dan letak geografis Indonesia. Sekarang dari tayangan video tadi, informasi apa sajakah yang sudah kalian peroleh? Saya Bu, Iya, bisa. dalam tayangan video tadi ada percakapan bapak dan anak sedang mengumpulkan air kelinci. Vito dan bapak sedang membantu tetangganya yang membutuhkan air kelinci. Oh, pintar. Nana bisa. Mungkin ada yang punya pendapat lain tentang informasi? Iya, silakan ada Tina. Berdasarkan tayangan video tersebut terdapat contoh-contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya beribadah, membantu yang kesusahan, bekerja sama, musyawarah untuk mufakat, serta bersikap adil kepada semua orang. Oh, pintar. Anak kelas 5.
Siapa yang mau buku dapat? Silakan. Ya, ya ayo. Tadi dalam tayangan video ada letak astronomis dan letak geografis. Ya. Kalau geografis Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Anak-anakku, dari yang sudah disampaikan oleh Nanda Nafisa, oleh Nanda Tina, oleh Nanda Ayu, itu merupakan informasi yang disampaikan dalam tayangan video tersebut dan juga berkenaan dengan kita mempelajari materi tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3 materi penerapan nilai-nilai Pancasila dan pengaruh ekonomi sosial budaya terhadap letak geografis Indonesia. Nah, anak-anak, dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, sudah tahu kan ya? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Dalam perisai lambang negara Indonesia itu ada 5 sila. Nah, Pancasila itu tidak hanya diucapkan dan tidak hanya untuk dihafalkan, tetapi Pancasila harus kalian pahami, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengaruh ekonomi, sosial, budaya terhadap letak geografis Indonesia, di sini Bu Yon sudah pilih-pilih. Ayo Nanda Ishak, silakan dibaca. Penambah definisi negara sebagai pusat perekonomian di antara 2 samudra dan 2 benua, sebagai jalur perdagangan internasional, perkembangan pariwisata yang pesat, sebagai destinasi pariwisata utama. Pintar. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD yang dapat kalian kerjakan, tidak usah berebut, biar Bu Guru yang keliling untuk membagikan. Sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, coba diperhatikan petunjuk pengerjaannya. Buka dulu petunjuk pengerjaannya. Dari tayangan video yang sudah Bu Guru tayangkan tadi, nantinya anak-anak dapat menyimpulkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sudah jelas? Jelas. Oke, baiklah. Bu Guru beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD yang ke-1. Oke, coba sekarang lihat LKPD 1. Dalam LKPD 1 tadi, sekarang Bu Guru minta untuk mempresentasikan Nanda Dea. Ya, silakan maju ke depan. Bacakan hasilnya. Dari LKPD 2 saya, LKPD 1. LKPD 1 saya mendapatkan nomor 1 bergotong royong membersihkan lingkungan. Pinter. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Itu sesuai dengan nilai Pancasila ke? 3. Terus? Acara rapat kelompok. Rapat kelompok kata Nanda Dea. Itu sesuai dengan nilai yang berapa? Nilai ke? 4. Hebat. Terus yang ke gambar ke-3? Andi sholat bersama adik-adiknya. Andi sedang melaksanakan sholat dengan adik-adiknya sesuai dengan nilai sila ke-1. Selanjutnya gambar yang ke-4. Menjenguk orang yang lagi sakit. Menjenguk orang yang lagi sakit itu sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-2. Lanjut yang terakhir, gambar terakhir. Sedang berkumpul di ruang tamu. Sedang berkumpul di ruang tamu menunjukkan nilai 5. Terima kasih Nanda Dea. Tepuk tangan untuk Nanda Dea. Sudah ketemu? Sudah. Sudah. Dalam LKPD yang kedua, kalian dengan mengamati media peta negara Indonesia, kalian dapat menyimpulkan pengaruh ekonomi,
sosial dan budaya terhadap letak geografis negara Indonesia dalam bentuk tabel yang sudah ada di bawah ini. Bu Guru beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Silakan dikerjakan. Kalau belum jelas atau gambar ada yang kurang jelas, pertanyaannya kurang jelas, silakan bertanya ke Bu Guru. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang Bu Guru minta untuk mempresentasikan ke depan, yaitu Nanda Aska. Silakan Nanda Aska dibacakan ke depan hasil presentasinya. Yang keras yuk, suaranya ya. Yuk, gunakan yang lain ya. Hasil LKPD 2 saya. Ya. Pengaruh ekonomi. Banyaknya pulau di Indonesia akan menjadi kekuatan dan kesempatan. Jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil bumi-bumi dan tambang yang dapat diolah oleh masyarakat Indonesia. Wah, pintar. Yuk. Pengaruh sosial, adanya sikap tertentu dari penduduk menghadapi suhu udara tropis seperti terjadi pada perumahan, pakaian, dan tempat pencahayaan. Ya, benar. Pengaruh budaya. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, letaknya yang strategis sehingga bangsa Indonesia mudah berhubungan dengan bangsa lain. Oh, pintar. Tepuk tangan untuk Nanda Aska. Nyata anak kelas 5 hebat dan cerdas, bisa mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 dengan lancar. Mungkin ada yang mau disampaikan dengan Bu Guru? Ada yang mau ditanyakan ke Bu Yuan? Tidak ada? Oh, tepuk tangan. Unggul, hebat, kelas 5. Nah, itulah anak-anak cerminan dari apa yang sudah kalian lakukan dalam LKPD 1 dan 2. Kelas 5 sangat tangguh, sudah bisa mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, baiklah anak-anak, dari hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan, tolong kalian pajang, kalian taruh di papan pajangan yang sudah Bu Guru siapkan. Seperti biasa, kita jangan bergerombol sesuai aturannya Bu Guru, ya, untuk mengambil plastik di depan. Sekarang yang Bu Guru suruh dulu, kelompoknya barisannya Karin masuk ke depan. Silakan diambil dulu. Ayo, Dea, Salma, bawa dulu ke tempatnya dulu. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru akan mengajukan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Siapa yang bisa menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya. Sila kedua, yakni kita saling membantu dan menolong teman yang kesusahan atau membantu yang makin miskin. Oh, pintar. Mungkin yang bisa menjawab tentang letak geografis dan batas-batasannya. Saya, Bu. Ya, Nanda Nafisa. Saya, Bu. Ya, Nanda Nafisa. Letak geografis Indonesia, batasan wilayah sebelah barat laut, batasan dengan benua Asia. Batasan sebelah tenggara berbatasan dengan benua Australia. Batasan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Batasan sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Pintar. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini untuk mengukur pengetahuan kalian atas materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Tidak usah berebut, Bu Guru yang akan keliling.
Jangan lupa nama ditulis dulu. Nama sudah? Nah, sekarang kalian kerjakan lembar evaluasi tersebut. Bu Guru beri waktu 15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa. Jika kurang jelas, silakan tanya ke Bu Guru. Jangan tanya ke temennya, nanti jawabannya salah. Iya. Silakan. 15 menit, waktunya masih panjang, tidak usah tergesa-gesa. Oh iya, perhatikan dulu lembar evaluasi nomor 3. Itu di situ kan ada nomor 2. Nomor 3-nya mana, Bu? Kata nada alun ya. Bu Yon lupa. Nomor 3 itu adalah gambar. Gambar itu nomor 3 dan pertanyaannya ada di sebelahnya. Berdasarkan ilustrasi gambar di samping, jelaskan menurut pendapat kalian perilaku tersebut mencerminkan pengamalan Pancasila. Ya. Sudah selesai, Mana? Sudah. Kalau sudah selesai, biar Bu Guru yang mengambil, kalian tetap diam di tempat. Yang belum selesai silakan dilanjutkan. Aska? Sudah. Nggak bisa? Sudah. Sudah. Iya sini. Kalau sudah dikumpulkan. Karin? Sudah selesai? Wah, pinter. Anak-anak mungkin ada yang belum jelas, belum paham tentang materi kita hari ini. Sudah paham. Pinter, hebat. Nah, anak-anak, dalam penerapan sila-sila Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru minta dan Bu Guru harap kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan kalian sudah bisa menganalisis, mengidentifikasi, menemukan serta menyajikan hasil dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Anak-anak, Bu Guru berpesan, jagalah, rawatlah dan lestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadilah kalian sebagai siswa atau murid yang patuh terhadap guru, sayang terhadap guru, belajarlah lebih giat. Dan Bu Guru berpesan, karena kita masih dalam masa pandemi, jangan lupa untuk selalu pakai masker, ya, jauhi kerumunan, selalu cuci tangan, baik keluar rumah maupun masuk ke dalam rumah. Nah, anak-anak, sebelum Bu Guru akhiri kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Anak Karin untuk maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita Pulang, marilah kita baca doa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Nanda Karin. Silakan duduk kembali. Bu Guru akhiri kegiatan belajar kita hari ini. Sampai ketemu besok. Bu Guru harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Jaga imun, jaga kesehatan, tetap sehat dan tetap di rumah. Ya, tidak usah kemana-mana. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Pulangnya